Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku umat sekolah Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Dan intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Nikmat yang paling utama tentu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita sampai saat ini alhamdulillah Allah istiqomahkan untuk melakukan amal soleh. Salah satunya adalah ngaji di pagi hari bersama guru-guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Dan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa karena tidak semua orang bisa mengisi paginya dengan kajian ilmu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, kedua kita, uswah kita, Nabi kita Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita, umat akhir zaman ini, dan kita mendapatkan syafaat kelak di akhir, di yaumul kiamah, syafaatul uzma dari Nabi kita SAW. Tentu sebuah kenikmatan kita bisa berjumpa dengan beliau, kemudian mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, di pagi ini eh, tidak hentinya kami mengajak usini wa iyyakum bitaqwallah, muasabah kepada diri pribadi, diri saya sendiri, dan juga semuanya jamaah yang hadir di saat ini maupun yang insya Allah hadir juga menyusul, untuk senantiasa bertakwa. Dan salah satu wujud takwa adalah kita melakukan sebuah jihad fisabilillah, jihad wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, jihad fisabilillah dengan harta dan juga dengan jiwa. Saat ini alhamdulillah kita masih bisa diberi kenikmatan harta dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masih mau untuk membagi sebagian dari harta kita untuk jalan, untuk kita semua sesungguhnya, karena infak fisabilillah sesungguhnya adalah menjadi investasi amal yang kelak kita akan nikmati. Bahkan eh, sedekah atau infak fisabilillah begitu banyak manfaatnya ketika kita hidup di dunia ini. Dan dengan infak fisabilillah salah satunya kita melalui Majelis Keluarga Indonesia yang insya Allah akan dimanfaatkan untuk dakwah fisabilillah, untuk dakwah ilallah, dan juga salah satunya akan didonasikan untuk saudara-saudara kita di Gaza insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat akhir zaman yang begitu peduli dengan pembebasan Al-Aqsa, dan ini menjadi sebuah agenda besar dan amanah dari Nabi kita SAW bagi umatnya di akhir zaman ini untuk senantiasa menjadi para pembela Al-Aqsa, karena saat ini eh, Masjid Al-Aqsa masih dipegang oleh Zionis Israel, dan kita menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua tentunya untuk membebaskannya. Dengan cara yang paling mudah kita lakukan adalah doa dan tentu infak fisabilillah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan kembali mengupas tentang salah satu sunnah dari Nabi kita SAW, yaitu ruqyah syariah. Dan tema yang menarik saat ini sebenarnya, yang sudah pernah berkali-kali dibahas juga oleh Ustaz Sahal, dan insya Allah akan menjadi sebuah kajian juga yang mendalam, mungkin butuhkan beberapa kali episode nih tentang tema tentang indigo, karena tema ini seringkali masih ada pertanyaan baik dari jamaah ya. Ketika ada suatu keistimewaan yang dimiliki seseorang, biasanya juga ada anak-anak yang tiba-tiba dia mempunyai kelebihan untuk bisa berinteraksi dengan makhluk gaib misalkan, atau juga dia bisa tiba-tiba bisa mengobati atau bisa meramal dan lain sebagainya. Itu sebuah keistimewaan yang sebagai sebagian orang adalah indigo, yang eh, dianggap sebagai sebuah anugerah gitu ya, anugerah dari Allah, anugerah dari Allah untuk seseorang yang kemudian dianggap sebagai, mungkin ada yang menganggap sebagai waliullah gitu ya. Ada sesungguhnya fenomena indigo ini adalah hal yang sangat eh,
mengkhawatirkan bagi kita semua, bagi yang paham ya. Karena sesungguhnya seperti berkali-kali dalam pembahasan tentang dunia jin, bangsa jin ini menjadi apa namanya tempat bagi sebagian orang untuk memujanya, untuk meminta pertolongannya. Dan ada sebagian yang memang kemudian bangsa jin menempel karena mungkin karena aspek nasab, keturunan gitu ya. Dan itulah yang insya Allah akan kita bahas kenapa ada beberapa orang yang punya keistimewaan bukan bukan karena karomah, tapi sebenarnya adalah sengaja didesain atau direkayasa oleh makhluk-makhluk gaib untuk mengganggu keimanan kita. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz Sahad. Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Khair, alhamdulillah ya barakallah. Syekh. Alhamdulillah. Ini kita insya Allah akan ngebahas kembali tentang indigo ya, secara khusus itu ya. Nah, Karena beberapa kali ada pertanyaan soal ini dan insya Allah akan dibahas kembali lebih dalam lagi. Apa sesungguhnya indigo ini ya? Karena bagi sebagian kalangan ya, indigo ini dianggap sebagai anugerah nih Ustaz. Dan padahal dalam Islam bagaimana perspektif dalam Islam ini yang akan insya Allah akan dibahas dalam kajian ini. Pada nah, Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran nggak? Insya Allah jelas Ustaz. Dengar ya? Alhamdulillah, alhamdulillah jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Majelis Keluarga Indonesia, ya, ini ada Ustadz Selor Wandanu sebagai ketua umum dan pengurus yang lain, para admin, ya, ada Dr. Vicky, Masta Ivan Afandi, ada Ahmad Munandar, Bang Ahmad Munandar, dan semuanya yang saya nggak sebutkan. Terus guru-guru kita nih di Majelis Keluarga Indonesia, tentunya ada Ustadz Babe Haikal Hasan Baros, ada Ustadz Dodi Al-Jambari, Ustadz Khairul Alam, Tuan Guru Suparman Fajar, dan Ustadz Saifullah, ya. Dan semuanya tentunya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya sama-sama mengangkat tangan di hadapan Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan usia kepada para guru-guru kita semua, para pengurus yang memfasilitasi kajian online sampai detik ini. Tentunya ini rasa syukur yang harus kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nikmat yang sampai detik ini masih kita bisa rasakan adalah nikmat iman yang senantiasa melekat dalam diri kita semua. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut dalam sebuah kajian rutin Sabtu pagi, di mana kajian ini kita diajak untuk melihat sebuah keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam kajian ini kita diajak untuk melihat bagaimana Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya. Kita tahu bahwasanya di dunia ini bukan hanya kita sebagai manusia yang hidup, ya, tapi banyak makhluk-makhluk di sekitar kita. Salah satunya adalah jin. Ya, selain jin ada lagi binatang-binatang yang Allah ciptakan. Bahkan sampai binatang yang paling kecil pun juga Allah ciptakan. Sampai kita nggak bisa memberikan sebuah perumpamaan, kita nggak bisa menciptakan sebuah contoh kecil saja yang Allah ciptakan. Misalkan coba di antara kita ada nggak yang mampu membuat semut? Tidak ada satupun.
Sekalipun kita bisa bikin contoh lainnya, itu pun juga nggak bisa. Karena lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa di atas segala-galanya. Dalam kesempatan yang mulia ini kita diajak bersyukur kepada Allah melihat sebuah ciptaan Allah yang bernama makhluk jin. Ya. Makhluk jin ini sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih, sebagaimana dalam hadis-hadis sahih yang mulia bahwasanya jin itu 2000 tahun diciptakan lebih dulu sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan ke muka bumi ini. Jadi memang ada jarak 2000 tahun jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu. Kemarin hampir beberapa hari lalu ya, saya duduk bareng dengan para ilmuwan, seorang yang banyak orang yang dia terjun di dunia ilmu pengetahuan yang ketika membahas perkara jin, makhluk jin itu seperti nggak masuk akal di benak mereka. Ya, subhanallah, sampai sebuah analogi yang masuk ya dibandingkan, oh ini dimensi ini, itu sesuai ilmu pengetahuan yang mereka ketahui. Tapi saya sampaikan bahwasanya kita lihat saat ini di kalangan kita nih manusia, kita lihat bagaimana teknologi berkembang canggih, kita tahu bagaimana ilmu pengetahuan juga berkembang pesat. Ini sudah dilewati lebih dulu sama jin 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan jin lebih dulu. Jadi nggak heran. Kalau kita lihat saat ini ada jin lebih canggih dari kita, kok bisa ya? Misalkan saya pernah ada pengalaman jin tiba-tiba WhatsApp ke nomor nomor saya, tapi nggak ada nomornya. Itu jam setengah satu malam. Nggak ada nomornya, kita mau screenshot juga nggak bisa, di foto juga nggak bisa. Dia tiba-tiba WA, ngapain? Manusia, ngapain lu jam segini belum tidur? Lah, lu siapa? WA gua. Lah, gua jin lah. Ini kan jam gua, ini tempat, ini waktu gua, tempat gua buat mengganggu manusia. Terus ngapain lu belum tidur? Ya gua lagi doa supaya lu kebakar nih, mau nggak gitu. Jadi subhanallah di screenshot nggak bisa, di foto nggak bisa. Itu WA dia tuh masuk tiba-tiba. Wallahu alam bimorodi. Dan saya nggak heran kenapa? Karena memang ketika kita tahu bahwasanya ada perkembangan teknologi yang canggih, jin itu sudah mengalaminya lebih dulu 2000 tahun. Jadi buat kita nih hanya diajak untuk meyakini bahwasanya ada makhluk selain kita manusia, yakni bangsa jin. Tapi kalau kita mau memahami itu, meyakini itu harus berdasarkan dalil yang sahih. Kenapa? Karena perkara jin tatkala kita bincangkan saat ini, tatkala banyak orang bergelut di dalam dunia jin tapi tidak berdasarkan dalil yang sahih, maka hati-hatilah, ini bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ya, sampai ada yang nanya, Ustaz, kalau gitu agamanya bangsa jin apa dong? Agamanya bangsa jin tuh ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Islam. Jadi jin itu memang ada punya banyak agama juga. Bahkan ada juga jin-jin yang Syiah tuh banyak juga. Ya, pernah saya temukan. Jadi jin itu sama dengan manusia, kehidupannya dia bertetangga, dia berkeluarga, dia bersaudara, dia kumpul bareng, dia ngopi bareng. Itu sama kehidupan dengan manusia. Tapi yang membedakan memang adalah dari segi bentuknya, penciptaannya. Kalau kita manusia bentuknya sempurna, sebagaimana Allah ciptakan. Tapi bentuk bangsa jin tidak seperti layaknya kita manusia. Karena pernah ada salah seorang syekh di Mekah ketika meruqyah salah seorang, kemudian dalam tubuh orang itu jin mengaku bahwasanya dia adalah manusia yang makhluk yang paling cantik sedunia. Kemudian syekh tanya, bagaimana bentuk kamu kalau memang kamu cantik? Bentuknya subhanallah, dibilang kakinya 10, terus matanya banyak. Ya, bentuk paling cantik aja begitu. Makanya nggak heran ya, nggak heran jin lebih banyak menjadikan targetnya yang untuk dicintai itu manusia.
Ya, karena bentuk dari bangsa jin itu sendiri, ketika kita tahu bentuk cantiknya seperti apa, ya begitu bentuknya. Kakinya banyak, matanya banyak, kakinya 9 kalau nggak salah. Allah alam, waktu itu pengakuannya aja sih. Makanya kalau kita lihat saat ini ada kuntilanak, kuntil biang, kunti bogel yang saat ini sedang viral di media-media sosial, terus ada pocong. Saya ingin katakan bahwasanya itu hanya penjelmaan dari jin. Itu hanya penjelmaan dari bangsa jin, di mana jin itu tidak menampakkan wujud aslinya. Bahkan saya pernah mendengar bagaimana salah seorang syekh mengatakan bahwasanya jika jin menampakkan diri atau wujud aslinya, maka pepohonan yang ada di sekitarnya akan mati. Saya gambarin berarti serem banget gitu. Jadi wujudnya itu wallahu alam, sampai dikatakan bahwasanya jika dia menampakkan diri dengan wujud aslinya, maka pepohonan di sekitarnya pun akan mati. Saking seremnya, saking takutnya. Makanya kalau kita lihat ada sundel bolong yang belakangnya bolong, terus isinya keluar semua, berarti itu belum serem. Kenapa? Karena hanya penjelmaan, bukan wujud aslinya. Ya, apalagi di kesempatan yang mulia ini, kita akan sampaikan bagaimana tentang indigo yang banyak orang salah paham. Bahkan sekarang ini lagi ramai, ada orang-orang yang sengaja sekolah, sengaja mengeluarkan uang supaya dia bisa menjadi seorang yang indigo. Jadi memang ada sekolahannya tuh untuk menjadi manusia indigo, nanti dilatih ya, dilatih, diajarkan bagaimana caranya. Tapi bagi orang-orang yang nggak perlu belajar, itu udah ada dalam dirinya. Dari mana mereka ada? Itu kan menjadi pertanyaan sederhana. Dan ini menjadi pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan. Sampai terakhir saya ketemu salah seorang, ya, beliau sudah baru ketemu ya beberapa hari lalu lah. Salah seorang yang dia sudah hampir 18 tahun tinggal di Mekah. Karena sekarang sedang menyelesaikan kuliah S3-nya di sana. Subhanallah, dia cerita nih, di Saudi ini banyak sekali orang-orang, dia bilang, di Saudi ini banyak sekali orang-orang yang dia punya kemampuan melihat makhluk yang bernama jin. Nggak heran ya, nggak heran kalau ketika kita tahu ternyata urusan dengan jin bukan manusia di Indonesia aja, di seluruh dunia itu berurusan. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan jin juga di dunia ini. Dunia kan bukan hanya Indonesia. Sampai dia cerita ketika Anda bareng ya, ketika Anda lagi jalan bareng dengan orang ini, subhanallah dia tiba-tiba bilang, tuh banyak tuh. Tuh dia lagi keluar tuh. Tuh di sebelah sini baru nongol tuh. Di laut ini baru nongol. Sampai dia datangi sebuah lautan. Wah, subhanallah, itu lautan isinya penuh dengan jin. Ah, ini di Saudi ya, di Saudi Arabia. Nah, ini dia lagi cerita bahwasanya aneh heran. Yang aneh heran ini dia hafal Quran 30 juz. Yang aneh heran dia ini mungkin hafalannya, dia acak-acak hafalannya. Dia hebat, dia hafiz. Dia bahkan menjadi seorang yang kalau ditanya tentang dalil-dalil hadis-hadis sahih karena ribuan hadis dia hafal di luar kepala. Tapi bisa ya dia bisa melihat jin. Ini sahabat saya sampai tanya kenapa bisa. Akhirnya saya jelaskan. Ini yang banyak orang kita nih, orang-orang awam menganggap boleh jadi dia nih ada kelebihannya. Boleh jadi dia memang ada sebuah anugerah yang Allah kasih sehingga dia bisa lihat. Ini yang mesti kita luruskan bersama, bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah, di surah Al-A'raf ya, maaf, di surah Al-A'raf ayat 27, ini menjadi patokan dalil untuk kita bersama bahwasanya di dalam dalil ini ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 27 ini bagaimana Allah memberikan sebuah statement yang jelas kepada kita, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia
Ya, huwa innahu yarakum, innahu sesungguhnya dia ini maksudnya adalah iblis, ya, iblis yang sudah berhasil menggoda Adam alaihissalam bersama Hawa sampai akhirnya Allah keluarkan mereka dari surga. Allah ingatkan kita, makanya bahasa surah Al-A'raf ayat 27 ini, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, jangan sampai kamu kembali ditipu daya, jangan sampai kamu kembali disesatkan, jangan sampai kamu kembali di dikelabui sama syaitan, sedangkan mereka sudah mengeluarkan orang tuamu, apa, keturunan-keturunan sebelumnya, yakni Adam dan Hawa dari surga, sampai menanggalkan kedua pakaiannya, sampai melihatkan aurat di antara keduanya. Innahu yarakum, sesungguhnya dia ini maksudnya iblis. Yarakum, bisa melihat kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi dia dan juga pasukan-pasukannya, kabilah-kabilahnya dari kalangan jin yang lainnya itu bisa melihat kita dimanapun kita berada. Min haitsu la tarawnahum, dari sesuatu yang kita nggak bisa melihat mereka. Jadi bahasa Allah, kita nih nggak ada satupun yang bisa melihat jin, siapapun kita, sehebat apapun kita, sedalam apapun ilmu agama kita, nggak ada satupun yang bisa melihat mereka, bangsa jin. Atau kalau sebuah bahasa mengatakan, sampai saya pernah ada seorang yang tanya, ya, dalam sebuah kajian, Ustadz, katanya kalau kita lagi belajar, kita banyak mempelajari ilmu agama, semakin kuat kita mempelajari ilmu agama, semakin dalam kita memperdalami ilmu agama, maka semakin peka diri kita. Waduh, ini salah lagi nih. Kenapa? Karena dalilnya jelas, pernyataan Allahnya jelas. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi memang tidak ada satupun manusia, siapapun mereka, itu mampu melihat bangsa jin. Dan tidak bisa lihat. Lantas bagaimana Ustadz? Saya bisa merasakan, saya bisa lihat, saya bisa tahu. Maka disinilah sebuah penjelasan yang dalam, dan kita harus yakini bahwa ternyata ketika manusia bisa melihat itu semua, berarti ada makhluk yang namanya jin, yang dimana jin ini sedang ada di dalam tubuh kita, sehingga jin ini menggunakan panca indera kita, dan akhirnya jin bisa melihat jin yang di luar tubuh kita. Jadi sebenarnya yang sedang melihat itu jin dengan jin, tapi karena menggunakan panca indera kita, menggunakan mata kita, jadi kita nih jadi ikut-ikutan bisa lihat mereka. Ya, ada yang bilang, Ustadz, tapi saya punya anak masih kecil, masih 2 tahun, ada yang bilang masih setahun, ada yang bilang, Ustadz, anak saya masih bayi 6 bulan. Itu bisa lihat, oh dia nunjuk, oh sampai nunjuk-nunjuk, ada yang terbang. Apakah karena anak ini nggak ada dosanya, masih suci, ya, masih baik, belum berlumuran dosa? Apakah karena ini dia bisa lihat? Saya katakan bukan. Tetap mau dia nggak, mau kita makhluk yang tidak berdosa, makhluk yang bersih, suci, pun tidak menjamin kita bisa melihat mereka. Kenapa? Karena memang kodratnya kita manusia itu tidak ada satupun yang bisa melihat bangsa jin. Kalau ada di antara kita yang bisa melihat mereka, maka perlu atau bisa dipastikan kita ini sedang diganggu sama jin. Jadi bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas dari mana mereka bisa melihat, ya? Dari mana mereka bisa melihat? Pertama, adakah di antara kita yang pernah melakukan zikir dengan jumlah-jumlah khusus? Misalkan sengaja membaca surah Al-Fatihah, itu jumlahnya 1000 kali. Kita temukan dalam dalil yang sahih tidak ada perintah baca surah Al-Fatihah sebanyak 1000 kali. Enggak ada. Kalau kita baca secara khusus,
Terus kita baca misalkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita baca masing-masing 1.500 kali misalkan. Kita pun cari di dalam dalil yang sahih sebuah perintah tentang bagaimana baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pun tidak kita temukan dengan jumlah 1.500 kali. Atau Ustadz, saya sering baca sholawat 10.000 kali. Saya khususkan 10.000 kali setiap hari. Sama kita juga tidak temukan dalil yang sahih bagaimana Rasulullah SAW ajarkan, contohkan, perintahkan membaca sholawat dengan jumlah 10.000 kali. Enggak ada. Lantas apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah ketika kita membaca secara khusus, zikirkah, lafaz-lafaz Allah kah, asmaul husna kah, solawatkah yang kita baca secara khusus ya, dengan jumlah-jumlah yang kita tahu tidak ada dalil sahihnya, kita tahu tidak pernah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka disinilah ada peluang jin yang akhirnya memanfaatkan agar mereka bisa masuk ke tubuh kita. Sebagaimana di dalam hadis sahih yang mulia kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Maka barang siapa yang melakukan amal ibadah, barang siapa yang melakukan zikir, barang siapa yang melakukan sholat, barang siapa yang melakukan puasa, tapi tidak ada sebuah contoh dan ajaran, sebuah perintah dari Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka ibadah yang dibacanya, apa yang dilakukannya, zikir yang dibacanya, sholat yang dilakukannya, puasa yang dilakukannya, fahuwa raddun, semua itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena memang nggak ada contohnya, tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Ustadz, ini kan ibadah, apalagi ibadah, gitu. Sampai saya banyak ketemu orang-orang yang melakukan puasa hari lahir. Ah, ini bahaya nih. Ustadz, saya kan lakukan puasa hari lahir beberapa kali, dianjurkan malah. Ah, ini juga nggak boleh. Kenapa? Puasa itu kan punya nilai ibadah di hadapan Allah. Puasa. Tapi ketika kita melakukan ibadah, kita harus lihat aturan main yang Allah ajarkan atau Rasulullah contohkan. Ibadah tuh gitu. Kecuali kita lakukan muamalah, ya. Kita melakukan muamalah itu juga harus ada pendampingan bagaimana kita bermuamalah ini melanggar syar'i atau tidak. Muamalah aja harus kita tetap jadikan acuan bagaimana hukum-hukum syar'i yang berlangsung. Apalagi ibadah. Ya, walaupun itu puasa, tapi ketika puasa itu tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, maka yang terjadi adalah akan ada jin yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanya kebanyakan orang-orang kita saat ini kita temukan, umumnya mereka ini membenarkan yang biasa, tapi tidak membiasakan yang benar. Jadi semua yang dilakuin, semua yang diamalin, itu dibenarkan. Tapi tidak dengan dalil. Pembenarannya ini tidak dengan dalil. Pembenarannya ini dengan, ya kan saya ikut guru saya, ikut kiai saya. Tapi ketika ditelusuri, adakah dalil yang diajarkan? Adakah sebuah hadis sahih yang ditemukan ini perintahnya? Kalau tidak ada, kalau menurut saya, agar kita aman, biar lebih amannya, maka jangan kita lakukan. Kenapa? Karena ini akan menjadi amalan yang nantinya ditolak sama Allah, mardud, ya tertolak, la tuqbal, dan tidak diterima. Makanya banyak sekali di dalam banyak sekali amal-amal yang banyak kita lakukan di dunia nanti di akhirat kelak sebagaimana surah Al-Furqan ayat 23 itu akan menjadi haba'an mansura. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia tapi tanpa petunjuk dalil yang benar, haba'an mansura, ibadah kita di sana nih nanti seperti debu-debu yang bertebaran.
hanya menjadi debu-debu yang bertebaran, tidak mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita lakukannya tidak berdasarkan contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika amal ibadah itu ditolak, yang tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, mardud, tertolak, la tuqbal, tidak diterima, ya sebagaimana dalil sahih tadi dari Nabi Muhammad SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jin memanfaatkan itu, ya jin memanfaatkan itu. Ketika jin sudah memanfaatkan itu, dan disitulah dia sudah mengikatkan sebuah perjanjian kepada kita. Makanya salah satu sebab orang-orang indigo itu karena memang ada amalan-amalan yang pernah dibacanya, pernah belajar bela diri tenaga dalam, ya. Siapa di antara kita yang pernah belajar bela diri tenaga dalam, senam tenaga dalam, senam, ya. Saya dulu pernah didatengin sama pemilik senam pernafasan, ya. Mahatma, Mahatma, mungkin pernah ada yang tahu Mahatma, maju sehat bersama emak-emak. Saya pernah didatangin sama pimpinannya. Dia datang ke rumah, dia pernah dengar waktu saya ceramah di Al-Azhar Kebon Kebayoran Baru. Saya pernah bilang bahwasanya Mahatma ini salah satu senam pernafasan di mana tanpa disadari itu akan ada jin dalam tubuhnya. Karena siapapun yang memperdalam, ya, ketika dia rutin senam itu, nanti dia bisa rasain tuh energi positifnya, energi negatifnya banyak dan lain-lain. Manusia nggak ada yang bisa rasakan energi positif kah, energi negatif, nggak ada yang bisa ngerasain. Kenapa? Karena memang kita manusia ini normal tanpa ada itu. Kalau kita bisa rasain berarti yang di dalam yang sedang merasakan. Akhirnya pimpinannya Mahatma itu nggak terima, dia datang ke rumah. Subhanallah, pas lagi ada kajian bulanan dulu tahun 2015 kalau nggak salah, atau 2016. Dia datang ke rumah dalam kondisi yang ya marah lah, dia nggak terima bahwasanya kenapa kok disebut jin. Oke gini deh, ini kan lagi rame orang, ya ini lagi rame orang di sekitar sini, ente bisa ngerasain apa? Ya saya bisa ngerasain nih banyak yang negatif. Manusia itu nggak bisa ngerasain itu. Ente mau nggak aneh buktiin? Kalau ente aneh rukyah dulu di sini, ya aneh bacain ayat Quran, aneh niatin rukyah ente. Kalau memang ente mengatakan Mahatma itu tidak mengandung jin, maka silakan ente bisa lakukan apa apa aja buat aneh. Tapi kalau ente rasakan ada sesuatu yang beda ketika dibacakan Quran, maka ente harus akui. Terus baru di situ dia meredam dan baru di situ dia menyadari, iya ternyata tenaga dalam, ya baik itu senam, kesehatan, baik itu bela diri tenaga dalam, itu ternyata ada jin yang memang terundang untuk masuk ke dalam tubuh kita sebagai manusia. Ya, ini sebuah sebab ya. Ini saya mau sampaikan sebab-sebab. Terus ada nggak di antara kita ya, sampai ini sebab-sebab kita bisa menjadi indigo. Misalkan Ustadz kita nggak pernah lakukan itu, ya kita nggak lakukan, tapi keturunan kita dulu nih, kakek nenek kita dulu pernah lakukan itu, maka disitulah jin sudah mengikatkan sebuah perjanjian dengan yang melakukan itu, maka disitulah jin akan mengklaim saya akan turun ke anak-anak cucumu, saya akan menjaga karena kamu sudah memanggil saya nih tanpa disadari. Makanya saya bahasakan ketika kita melakukan ibadah yang Rasulullah nggak pernah contohkan, kita pernah melakukan bela diri tenaga dalam, ini sedang mengundang jin masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Terus misalkan ada di antara kita yang mungkin pernah punya benda-benda pusaka, ya pusaka, tapi diistimewakan, terus di setiap satu suro dibakar apa dimandikan, terus diibadahi sampai ditaruhnya rapi banget. Saya pernah diundang 2017 kalau nggak salah, saya lupa, 2017
Ini orang ketika ngundang, dia cerita panjang lebar. Ustaz, di rumah saya kayak ada keanehan dah gini 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 macam-macam. Terus keluarga saya juga jadi ya begitulah Ustaz, nggak adem, ribut terus. Saya juga capek juga Ustaz, bisa bantu nggak Rukyah? Oke Pak, saya datang ke rumah. Subhanallah ketika saya datang ke rumah saya bilang karena posisi saya belum sholat, Pak izin sholat boleh nggak Pak? Oh boleh boleh Pak di sini gitu. Nah ternyata ketika saya sholat dia lihat posisi ruku saya, sujud saya. Selesai sholat dia marah sama saya. Ustaz, mohon maaf saya nggak jadi rukyah. Kenapa? Karena Ustaz nggak sopan. Nggak sopan kenapa ya Pak? Loh Ustaz itu mohon maaf mantatin pusaka saya. Akhirnya diambil dari lemari. Lemari di belakang saya pada saat saya ruku kan merasa dipantatin, merasa dibelakangin bagi dia. Wah ini nggak sopan. Akhirnya dia langsung panik, dia bikin kopi, terus dia suguhin kopi di depan benda itu. Nah ini yang mengundang jin. Akhirnya ketika saya bilang, Pak, nggak begini ceritanya kalau Islam, Pak. Ini syirik pada Allah. Ini Bapak nih pantasan panas di rumah ini. Pantas ini karena ini nih. Akhirnya dia nggak terima. Ketika saya merasa dianggap nggak sopan, oh ya udahlah. Kalau Bapak disampaikan, diluruskan pandangannya, nggak terima, ya mohon maaf, saya harus pulang. Ya udah Pak, nggak apa-apa, Pak. Pulang aja Pak. Saya nggak jadi dirukyah. Wow, dia marah ternyata. Dugaan saya yang marah bukan dianya itu sebenarnya, jinnya. Sambil saya tunjuk-tunjuk, udah Pak, Pak, pulang ya Pak. Pulang Pak. Oh, ya udah, kita nggak bisa memaksakan. Artinya dia merasa benda pusaka itu istimewa. Sampai ketika dibelakangin aja dia langsung langsung usahakan supaya benda itu nggak marah tuh atau tetap terjaga. Dia bikin kopi. Padahal benda itu kerisnya, padahal keris nggak suka kopi, jin nggak suka kopi. Ya, ini penyebab ketika dia lakukan itu, maka ada jin yang terundang. Ketika jin terundang, disinilah awal mula manusia itu bisa indigo. Ya, ciri-cirinya nih, orang-orang indigo nih, ciri-cirinya dia bisa tahu apapun kegiatan-kegiatan jin di luar tubuh kita nih, dia bisa lihat bagaimana seliwerannya, bagaimana dia lihat di sekitarnya, bagaimana dia bisa merasakan ya di sekitarnya. Wah nih ada nih. Saya pernah ada bahkan dulu pernah ditampilkan di Trans 7 ya, direkam kita ajak ke teman-teman Trans 7 Rukyah ya. Ini ada Selo nih waktu itu. Terus kalau dia keren tuh, hebat tuh. Kenapa hebat? Jadi pada saat dia di Jakarta, dia bilang, Set, kalau saya ini udah pada tahap di mana saya bisa tahu orang yang sangat jauh di sekitar saya bisa tahu mereka lagi apa. Dan dia bilang, bahwasanya dia contohkan depan saya, Ustadz mau saya ada saudara di mana ya waktu itu, di luar Jawa lah, jauh banget saudaranya. Terus dia bilang, Ustadz nih, saya bisa tahu saudara, dia pada begini, saya bisa tahu saudara saya sekarang lagi tiduran, terus dia pakai baju ini, celana ini, terus di sekitarnya ada ini, ada benda ini, terus ada orang tuanya di pojok ini. Kalau Ustadz nggak percaya, kita buktikan. Dia telepon, terus sambil divideokan, dilihat sekitarnya, tuh benar kan? Ini bukan karena saya pernah ke sana, saya belum pernah ke sana, tapi saya tahu gitu. Jadi bahkan tiap malam dia tuh sering lihat tuh bola-bola api, ya bekerjaran, bola-bola api yang serang kemana. Dia bisa tahu tuh. Kalau saya keluar malam nih Ustadz, dia bilang, itu saya bisa tahu tuh rumah mana yang kena sihir karena bola api itu. Gitu. Nah ternyata pada saat dirukyah tuh memang ada gangguan jin dalam tubuhnya yang luar biasa hebat ya. Makanya ini kenapa dia bisa begitu? Karena dulu keturunannya pernah melakukan yang tadi saya sampaikan, bela diri tenaga dalamnya, pernah ada amalan-amalan khususnya, pernah puasa hari lahirnya, puasa muti, sehingga ini yang menyebabkan manusia itu bisa indigo. Ya, dia bisa bisa lihat, bisa peka, bahkan kalau ketemu orang kayak gini nih,
itu dia baru ketemu, wah ini orangnya nggak baik, ini orangnya begini, orangnya begini, 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 wah macam-macam lah. Terus dia bisa ngerasain sekitar baru masuk restoran, wah nih penuh banget. Biasanya dadanya tuh sering pengap ya. Wah, ini kayaknya penuh banget deh. Ini rumah kayaknya penuh deh. Dia berasa rumah itu penuh karena jin yang tubuh itu yang merasakan. Ya, wah ini pakai penglaris nih. Dia bisa tahu. Ya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini, mohon maaf, dari segi karakter, dari segi karakter itu pertama dia karakternya kemudian sering sedih nggak jelas, sering ngalamin mumet dalam hatinya nggak jelas. Terus di pikirannya tuh penuh juga, penuh numpuk nggak jelas. Dia sering ngalamin itu. Bahkan bahwasanya kalau nggak ribut nggak enak ya. Kalau nggak marah-marah tuh nggak enak. Harus marah-marah tiap hari. Ya, makanya orang-orang di sekitarnya tuh biasanya capek ngadepinnya, capek hati. Sampai saya bahasakan hayati lelah bang, sampai kayak gitu tuh posisinya. Kenapa? Karena jin itu yang menguasai diri manusia. Terus keluhannya kalau fisik, kalau nggak sakit kepala, sakit perut, ya. Terus kadang di tulang ekor, terus anak, anak penurunan tadi ya, ada turun dari dia ke orang-orang orang-orang setelahnya. Assalamualaikum Ustaz. Putus-putus ya. Bisa nggak cek cek Iya, jelas Ustaz, silakan. Tadi terputus-putus sedikit. ini jaringannya nih. Ya, lebih kurang gambarannya itu, Ustaz. Nanti kan kita bisa lanjutin dan sekarang silakan membaca jamaah untuk bertanya. Itu pembuka tuh, Ustaz, pembuka. Alhamdulillah. Eh, jadi sekarang Alhamdulillah kita sudah paham ya bahwa ketika ada satu keistimewaan, eh, mungkin kita melihat ada seorang anak yang memiliki keistimewaan yang luar biasa ya. Dia bisa bercakap-cakap dengan makhluk gaib, dengan bangsa jin, bisa melihat, kemudian bisa meramal dan lain sebagainya. Bahkan mungkin eh, diindikasikan orang ini kalau dalam bahasa Indigo itu kan ada juga yang menyebut dengan ADHD gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa nanti juga sharing eh, apa sesungguhnya yang apa namanya yang terjadi ketika ada satu fenomena seperti itu. Bagaimana tadi sudah timbangan syar'inya sudah jelas bahwa sesungguhnya kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, ya ini ada sebuah kedustaan ya. Karena yang bisa melihat jin adalah sebenarnya bangsa jin sendiri gitu ya. Dia hanya tertipu oleh matanya dan memang disengaja ada jin dalam tubuhnya. Sehingga begitulah orang yang kita anggap sebagai indigo itu sesungguhnya bukan anugerah tapi adalah musibah yang memang harus kita waspadai. Mudah-mudahan tidak ada dari keluarga kita yang mengalami hal itu, tapi kalau ada kita coba kita diskusikan nih di pagi ini. Baik, sudah ada yang raise hand, Ibu Yani dari Hong Kong. Silakan Bu Yani. Silakan Bu Yani. Bu Yani, atau ada yang lain silakan. Bisa juga di chat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Ustadz ini mau tanya masalah weton dalam Islam tuh hukumnya seperti apa? Saya punya teman, dia
gagal nikah gara-gara weton itu sampai dia akhirnya depresi gitu Pak Ustadz. Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, silakan, Ustaz. Ya, ini pertanyaan bagus. Weton ini dalam Islam gimana? Jadi memang mohon maaf, banyak di antara kita nih kaum muslimin yang sudah begitu dalam mengikuti adat. Bahkan saya pernah ketemu salah seorang kepala adat ya di satu tempat. Sampai saya katakan sama dia bahwasanya orang-orang begini ini sudah menjadi adatul muhakkamah. Jadi udah menjadi adat ini dijadikan sebagai hukum. Dia harus begini, ada hitungannya. Hari ini nggak boleh, nanti begini nggak boleh. Ketika ditanya dalam Islam gimana? Dalam Islam tuh nggak ada yang begitu. Nggak ada hitungan-hitungan hari ini buruk, nggak ada. Semua hari baik. Ya, semua hari baik. Nggak ada hari buruk. Nggak boleh melakukan ini. Nggak ada dalam Islam sebuah larangan itu. Ya, nanti kayak kemarin ada pertanyaan, nanti hari mau gunting kuku hari ini, terus ditambah hari ini, tambah nggak ada dalam Islam begitu. Sebuah perintah, sebuah contoh sunnahnya kalau mau di hari Jumat sebelum kita berangkat Jumat gunting kuku, bersihkan kuku, semua bersihkan. Jadi nggak ada sebuah acuan bahwasanya di hari ini nggak ada. Apalagi hitungan-hitungan. Kamu mau nikah harus ketemu orang yang dia air, ya cocok main air. Padahal kita nggak cocok main air, nanti bisa masuk angin kan gitu. Jadi memang kalau ditanya dalam Islam gimana, nggak ada hitung-hitungan Islam harus begini, nggak ada. Semua masuk dalam kategori tatoyur. Tatoyur itu mengundi nasib kita dengan satu benda. Dalam hadis riwayat Abu Daud Rasulullah sampaikan atiyar syirkun. Tatoyur ini bagian dari syirik tanpa disadari. Tangan gatel, aduh tangan gatel banget ya. Wah, mau dapat duit. Aduh mata gue kedutan mulu kenapa ya? Wah, mau sedih, mau nangis, bakal kangen. Tangan kiri gatel kenapa? Mau nikah nih. Kalau nenek-nenek 95 tahun yang gatel gimana? Mau nikah? Enggak juga. Jadi semua berkaitan itu jangan dikaitkan dengan perkara-perkara yang ini nggak ada ya sebuah acuan dalam Islam. Bahkan kalau kita lihat bukan hanya weton, kita lihat adat-adat lain, dia ngitung begini. Dalam Islam nggak ada. Gunakan dalil yang benar aja, yang sahih aja, supaya kita aman, insya Allah. Seperti itu, Yani, Bu Yani. Baik, Bu Septiani. Bu Septia, silakan. Dari Bangka Belitung. Silakan, Bu Septia. Baik Ustadz, jazakallah khair atas pemaparannya tadi Ustadz. Afwan, saya off kamera sebelumnya. Dimaafin. Ustadz, mau nanya, kalau kan tadi dari penjabaran Ustadz itu indigo itu salah satunya kalau ada ini ya, perjanjian lah dari orang tua dengan orang tersebut, orang tuanya dengan yang indigonya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk memutuskan perjanjian tersebut? Karena kan belum tentu juga yang indigo ini sebenarnya mau dapat dari orang tuanya tersebut atau leluhur-leluhurnya seperti itu, Ustadz. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk menemukan buku yang apa namanya belum diketahui seperti itu, Ustadz. Syukron sebelumnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memutuskan? Memang betul. Pada umumnya kasus yang saya temukan di lapangan itu, mereka orang-orang yang nggak mau diturunin sama bangsa jin kayak gitu. Mereka umumnya orang-orang yang nggak mau. Tapi herannya yang mereka herankan itu ketika ada yang mau malah nggak dapet. Sampai dibilang padahal adik saya pengen banget Ustadz yang begitu. Sampai dia belajar begini supaya dapet. Sampai dia marah-marah. Kok dapetnya ke lu sih bukan ke gue. Gue pengen tuh gitu.
Terus cara mutusinnya gimana? Cara mutusinnya itu kita sering sampaikan sebuah ikrar. Ya, sebuah ikrar kepada bangsa jin. Sampaikan boleh dengan bahasa Indonesia yang baik dan yang mendingan ya. Sampaikan, wahai jin, saya beserta keluarga saya, keturunan setelah saya, mewakili perjanjian yang kalian pernah ikatkan, yang kalian pernah buat kepada keturunan sebelum-sebelum saya, untuk saya putuskan semua perjanjian itu. Saya ingin katakan kepada kalian bangsa jin bahwasanya saya tidak pernah mau, tidak pernah ikhlas, nggak akan ridho kepada kalian dengan ikatan perjanjian ini. Saya putuskan, saya berlepas diri. Nah, itu biasanya tuh kalau diikrarkan itu biasanya ada kesedihan yang dalam, langsung tiba-tiba nangis tuh. Kenapa? Karena jin tahu selama ini dia berada dalam tubuh manusia, terus dia disuruh keluar. Dia tahu kalau dia nggak mau keluar sebenarnya. Ya. Itu cara mengikrarkan atau memutuskan dengan mereka. Sering didawamkan aja kalimat itu. Kalau bahasa Jakarta sih, Jin, lu gua kelar ya. Gua nggak ada hubungan lagi sama lu. Gua putusin hubungan lu. Nah, itu bahasa yang begitu bisa singkat ya. Tapi bahasakan aja lembut. Kamu ini diciptakan sama Allah, tugasnya ibadah. Ya udah ibadah deh. Jangan ganggu di sini. Kalian di tubuh ini nih mengganggu, tau gak sih? Mengganggu banget. Capek gue tau gak sih ngadepin lu sih. Misalkan gitu. Bisa macam-macam caranya. Terus yang kedua tentang apa tadi? Menemukan buhul, Ustadz. Oh, Yang menemukan buhul. ya. Jadi gini, buhul itu ada dua. Ada buhul dakhili, dakhil ini di dalam tubuh. Ada buhul khariji, khariji ini di luar. Kalau kita mau menemukan buhul, misalkan di dalam tubuh, kita bacakan Quran tapi niatkan untuk menemukan buhul. Ya Allah, berikan petunjukmu untuk agar hamba bisa menemukan buhul-buhul dalam diri hamba. Jadi bacakan Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh surah apa ya? Saya lupa nama surahnya. Tapi saya hafal ayatnya. La tudrikul absor, wa huwa yudrikul absor, wa huwa latiful khabir. Ntar coba saya cari di surah apa. Nanti saya kirim deh. Itu baca aja, niatkan. Atau kalau misalkan di rumah, di luar tubuh, khariji, kita niatkan, ya Allah saya ingin mencari buhul yang ada di sekitar rumah ini. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil keliling rumah. Nanti rasakan di bagian yang panas yang ketika kita lewati rumah, di bagian-bagian dalam, sudut-sudut, ya luar kita keliling. Misalkan kita tahu, wah panas di sini. Nah, itu perlu digali. Bisa digali atau disemprotkan dengan niat dihilangkan buhul. Itu tuh cara cara nyari buhulnya atau menemukan buhulnya dengan mudah begitu. Ya, Silakan, di chat sudah ada yang tanya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya salah. tentang saya ini punya kebiasaan memijat akhwat gitu ya. Ini akhwat sama akhwat ya, Bu dari Ibu Nike Jumba ya. Beliau biasa memijat akhwat dan biasa melakukan pembentengan dengan baca Al-Fatihah, Qul Huwallahu Al-Falaq gitu ya. Kemudian juga ayat kursi. Tapi selalu ada kalau ada sesuatu di dalam tubuh si yang dipijat itu gitu ya, dia merasa mual gitu ya. Apakah saya juga kemudian di dalam tubuh saya itu ada jinnya atau gimana gitu? Ada, Hmm. ada. Nah, ini banyak banyak hal yang nggak bisa dipungkiri ya, ditemukan di kalangan teman-teman yang melakukan pijat, urut. Terus dalam pijat, mohon maaf, biasanya ada orang yang ketika dia mijat, dikit-dikit dia sendawa. Oh, oh. Wah, anginnya pindah, bukan anginnya pindah. Tanpa disadari ada sesuatu dalam diri dia. Ya, ini umumnya ada jalur yang turun dari keturunan. Oh, oh, dia yang mijet, dia yang sendawa. Ya, kalau ditanya ada nggak? Ada. Makanya ketika kita melakukan pembentengan diri, sebenarnya tanpa disadari kan di diri kita ada. Mestinya sampaikan sama mereka,
Jin lu nggak usah ikut-ikutan. Gua urusan gua sama manusia. Nggak ada keterlibatannya dengan lu ya. Lu nggak usah ikut-ikutan. Gue berlepas diri sama lu. Tuh kalau sering diucapkan gitu dia nanti lama-lama lepas. Karena jin tahu diri. Kalau dia udah nggak dibutuhin lagi dalam tubuh manusia. Kalau dia udah nggak ada haknya lagi dalam tubuh manusia. Dia tahu betul. Ya. Makanya saya pernah juga ngalamin. Saya pernah jatuh dulu tahun 2014-an lah, 2013, 2014. Saya pernah jatuh di daerah Mampang ya, jatuh dari motor beradu sama orang, terus saya dibopong, ada orang, wow urut-urut biar nggak parah. Akhirnya sih dibawa ke dalam, ke daerah Buncit, terus mau diurut, bang, ini ada yang jatuh nih bang, urut bang, oh yaudah yaudah. Pas dia mau megang saya, mau ngurut nih, dia mau ngurut dia langsung, terus nggak lama dia jadi, dia wow, ya surupan nih orang. Padahal dia mau ngurut saya tuh, karena saya jatuh. Akhirnya karena dia kesurupan, depan saya kan nggak mungkin saya diemin, saya rukyah. Wah, habis dirukyah muntah-muntah. Izin gue putusin lo hubungan lu, gue tahu nih lu hodamnya, lu putus dah. Pas dia putus, dia keluar, dia muntah selesai. Nah orang itu marah-marah sama saya. Lagi kenapa dikeluarin sih bang? Kan gara-gara itu saya bisa ngurut. Terus sekarang gue gimana nih? Ya gue kagak bisa lagi ngurut tuh. Akhirnya jalan pincang lagi aja tuh saya tuh karena gak jadi diurut. Subhanallah. Jadi memang umumnya orang-orang yang bisa ngurut tiba-tiba yang nggak pernah belajar tiba-tiba bisa ngurut. Nah itu di patut diperiksa dari jalur-jalur keturunannya. Ada apa? Kan nggak pernah belajar ngurut tapi bisa ngurut. Nah kayak gitu ya. Baik, ada lagi satu chat Ustaz, dari Bu Nadia ya. Soal rukyah rumah nih bagaimana Ustaz? Hmm. Ya kalau rukyah rumah itu bisa disemprotkan di rumahnya. Jadi siapkan air dalam ember, dalam bak, bacakan ayat-ayat Quran, diniatkan untuk rukyah. Ya Allah, saya ingin merukyah rumah ini ya Allah, dengan izin ya Allah. Niatkan untuk rukyah, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian disemprotkan di rumah itu, di sudut-sudut rumah. Jadi di setiap boleh dibaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Al-Baqarah surah ayat kursi ya, ayat kursi itu di terakhir, terus baca tambahin lagi Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas disemprotin. Nah, itu juga bisa. Jadi diniatkan. Jadi aktivitas rukyah itu diniatkan untuk rukyah. Gitu. Baik, Bu Yuria silakan dari Bogor. Bu Yuria. Salam. Salam. Ini Ustadz kaitan tadi yang sendawa. Eh, Setelah kita rukiah sama Ustadz itu, kan kita bergantian rukiah Ustadz ya. Misalnya suami saya ketika kondisi saya lagi kurang fit gitu kan ya. Suami saya merukiah saya gitu kan ya. Atau saya merukiah anak saya, atau saya merukiah diri sendiri gitu kan ya. Nah ketika saya atau suami saya melakukan rukiah itu, baik mandiri ataupun keluarga, itu sendawanya tuh keras Ustadz. Iya. Nah, kalau sendawanya itu keras, nah berarti yang tadi saya sampaikan masih ada gitu. Masih ada apa tadi saya bilang tuh? Masih ada yang di dalam diri itu. Seperti itu. Nah, ya, Ustaz, ya. Nah, berarti kalau misal kita sebelum meruqyah tuh baiknya gimana Ustaz? Kok jadi serem Ya, gitu? bilang gini, Jin lu gak usah ikut-ikutan. Ya Allah saya berlepas diri jadi hijab ya Allah. Jin lu nggak usah bergabung ya. Ini urusan gue. Jadi kita sampaikan sama mereka tuh biar nggak ikut campur. Sebelum Nih yang baca gini.
sebelum baca Sebelum ayat-ayat baca Qurannya. apa-apa. Iya betul, sebelum baca apa-apa. Nih yang dialami Bu Yuria kan gini Bu, saya jelasin ya. Nah ini ibaratnya tumpukan nih, sebuah tumpukan. Nah yang saat ini dialami Bu Yuria ini kan jalurnya jalur sihir nih. Di Ruqyah itu yang terkikis yang atas. Tapi ketika di bagian bawah ini ada khodam atau jin-jin keturunan. Ketika ini lepas, maka khodamnya mulai berasa, memberikan efek atau menginformasikan akan eksistensinya. Ada gue nih, ada gue. Lo harus lihat gue nih gitu, misalnya gitu. Nah, dia baru mulai berasa tuh. Biasanya ketika kita lakukan pengobatan atau ruqyah itu khodamnya ikut campur. Nah, makanya sampein nama dia, lu nggak usah ikut campur. Gue lagi meruqyah anak gue lagi ruqyah suami gue. Udah deh, lu diem-diem di sini. Kalau ada, ntar gue sampai sekarang mutusin hubungannya sama lu deh, gitu. Jadi memang biasanya dia gitu. Jin itu kalau kalau nggak diajak dia tetap ngikut gitu. Terus Tat, kalau misalnya dalam perjalanan pun gitu ya, kadang kan misalnya yang tangan saya yang panas itu ya Tat ya, bagian tangan yang saya panas itu kan suka saya pijat sambil bersalawat. Nah, atau ketika tanpa memijat pun misalnya lagi iseng gitu ya, kadang suka refleks bersalawat gitu. Tapi kok itu bersendawa juga, padahal itu kan tidak ada niatan ruqyah Ustaz. Ya itu kan reaksi aja, Oh, gitu, Ustaz. Tapi nggak apa-apa Ustaz ya. nggak apa-apa. Tapi baiknya memang sering diucapkan ikrar. Kan ketahuan nih, misalkan, wah berarti gue ada khodamnya nih, ada keturunan nih. Cek dari jalur-jalur ibu bapaknya, kakek neneknya. Kan pernah tuh yang kita lurusin kaki, kan deteksinya gitu kan. Baca Al-Fatihah, nanti bagian kanan apa kiri yang berasa. Kalau misalnya saya jalurnya kiri, cek dari jalur ibu. Jadi ibu kita punya orang tua, berarti kan kakek nenek. Nah kakek nenek ini dulu pernah punya apa? Biasanya, nah Bu Yuria nih kalau nggak bukan hanya gangguan sihir, tapi ada jalur keturunan juga. Jadi biasanya gitu dia ngefeknya gitu. Oh, oh. Ya, Ya baik Ustaz. ya, Bu Yulia ya, mudah-mudahan jelas di Putusin aja, sering ikrar putus. Iya ya Ustaz ya. Sekarang Ustaz. Baik, apaan apaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nadia. Mau langsung Bu Nadia langsung bercakap dengan Ustaz. Jadi bertanya soal ini Ustaz, kalau rumah, tadi kan soal rumah yang diruqyah ya. Nah, terus mungkin salah satu anggota di rumahnya itu ada yang susah sholat itu ya, dia diajak sholat untuk sholat itu agak susah ini. Ini apakah karena faktor kemalasan ataukah memang tadi ada faktor jin dalam tubuhnya yang harus diruqyah itu Ustaz? Apa dua-duanya memang ada gitu ya? Malas itu karena juga jin. Ya, malas bisa karena jin. Makanya di dalam sebuah dalil di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah ya, fastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat, fastabir. Allah gunakan kalimat fastabir. Kalau dalam bahasa Arab, fi'il amr, kata perintah itu fasbir, isbir, maka bersabarlah. Fasbir, maka bersabarlah. Tapi kenapa Allah gunakan fastobir? Fastobir ini artinya ekstra sabar atasnya. Jadi memang Allah sudah ajarkan itu dalam mendirikan sholat di rumah bersama keluarga, baik anak dan lain-lain, itu akan menemukan fase di mana susah orang tersebut melaksanakan sholat. Maka fastobir alaiha, ekstra sabar nih kita menghadapi itu. Nah, kemudian ketika kita telusuri apakah karena kemalasan, apakah karena jin? Ya bisa jadi memang ada rasa malas, dia belum sadar bahwasanya sholat ini adalah kebutuhan hidup kita. Jadi sampaikan tentang bagaimana sholat itu bukan hanya untuk kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Kita ini menjalankan bukan cuma menggugurkan kewajiban, tapi
betul untuk kebutuhan tubuh kita. Ketika kita lapar, kita butuh untuk makan, maka disitulah kita makan. Sholat pun sama, ruh kita haus, ruh kita lapar, kita butuh asupan. Dengan apa? Ibadah, dengan sholat. Jadi memang sebenarnya yang kayak gitu tuh dilatih untuk disadarkan tentang bagaimana pentingnya kita sholat. Jadi sholat itu bukan cuma kita disuruh sholat, perintah sholat, bukan. Banyak faktor ya Ustaz ya, karena mungkin ada keteladanan dari orang tua gitu ya. Saya nggak bisa langsung menjudge juga, wah jin tuh enggak juga. Mm. Walaupun ketika kita malas ibadah tetap jin yang bermain gitu. Jadi ada dua faktor ya, ada faktor memang dari keburukan dirinya, min syarri nafsihi ya, wa min syarri syaitan, dan dari keburukan setan gitu Ustaz ya. Karena memang ada doanya gitu, kalau Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri dan juga keburukan atau gangguan dari bangsa jin. Ada juga nih bertanya Ustaz dari Ibu Ida ya, dan ini hampir sama dengan Pak Suherman soal tadi anak yang terindikasi ada gangguan jin gitu ya. Ya kemudian kalau dalam bahasa kita itu indigo, bisa melihat sesuatu yang makhluk gaib ini apa yang eh, apa namanya eh, harus dilakukan gini. Ini yang walaupun terlihat anaknya itu memang kelihatan kata Ibu Ida tenang-tenang saja gitu Ustaz. Tidak merasa terganggu gitu ya. Jadi dia menceritakan Bu Ida, si anaknya ini cucu perempuan ya, cucu perempuan ini 3 tahun, sering bilang jangan ke sana, di sana ada orang yang mukanya serem gitu ya. Padahal mungkin kita tidak bisa melihat apapun. Nah ini sekaligus juga untuk menjawab Pak Suherman ya dengan hampir sama pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak yang terindikasi seperti itu Ustaz? Oke, yang harus dilakukan pertama ruqyah orang tuanya. Kita nggak tahu anak mengalami itu efek turunnya dari bapak atau ibunya. Jadi memang harus ruqyah. Kalau anak itu masih di bawah umur, itu biasanya dari jalur ibu. Ya, ibunya yang memang kena gangguan, terus efeknya itu ke anak. Ya, efeknya ke anak. Terus bagaimana caranya? Ruqyah orang tuanya dulu. Orang tuanya yang mewakili anak sambil mengucapkan, ya Allah, saya mewakili jalur keturunan saya. Baik keturunan setelah saya yang saat ini adalah anak saya, untuk memutuskan semua perjanjian yang pernah ada dari jalur keturunan saya. Putus semua dengan izin Allah. Saya berlepas diri kepada mereka semua. Nah, ketika orang tuanya diruqyah, nanti anaknya juga sekalian diruqyah. Ya, jadi memang bukan serta merta langsung ke anak, enggak. Itu bisa ada sebab ke orang tuanya kah. Nah, jin itu biasanya milih. Jin juga milih. Walaupun ada 4 saudara, enggak semuanya dia dapat. Biasanya dia milih, kalau enggak 2 ya 1. Gitu. Tapi keseringan 1 sih, keseringan 1. 1 orang yang jadikan target. Eh, Kalau orang yang ini saya pertanyaan juga, saya lihat ke pertanyaan dari Ibu Niko Jumba ya. Kalau terindikasi dalam tubuhnya ada gangguan seperti itu gitu ya, dalam apakah ibadah yang dilakukannya itu sia-sia nggak Ustaz ya gitu. Memang ini eh, bila bertanya tentang ini ibadah yang sering dilakukannya, kemudian apabila ada di tubuhnya ternyata ada bangsa jin yang masuk dalam tubuhnya, apakah ibadahnya percuma apa nggak Ustaz ya yang dilakukannya? Cara ibadah percuma sih enggak. Ya, memang kita kadang kurang maksimal aja. Hmm. Kurang maksimal. Contoh ya, contoh ketika sholat, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada saat kita sholat, ya, kadang ada jin tuh. Jadi ibadahnya tetap diterima tapi kurang maksimal. Biasanya sering dibikin lupa rakaat sholat. Tadi handphone ditaruh mana ya? Kunci motor tadi gua taruh mana? Tas tadi ada sebelah mana ya? Jadi kita dibikin diganggu dengan kalimat-kalimat itu. Nah, ini ibadahnya tetap diterima tapi biasanya kurang maksimal.
Gitu. Makanya sering-sering ya saya saranin nih buat kita yang kalau sholat ngantuk, ngaji ngantuk, ini harus masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Ini buat ngusir penginapan syaitan nih di sini. Di lubang hidung tuh ada penginapan syaitan. Itu kita harus usir dia. Biasanya kalau sholat wudhunya masukkan air ke dalam hidung itu aman tuh. Kayak gitu. Baik, untuk kalimat tadi pemutus ikrar itu bisa bebas apa saja, Ustaz ya? Kalimatnya ya, tidak Bebas, ada bebas. ketentuan. Bebas, boleh gunain pakai bahasa Indonesia yang baik dan yang mendingan. Bilang aja, Jin, gue nggak butuh lu ya. Lu nggak ada hak lu di sini. Gue putusin. Bisa Bebas ya. pakai bahasa bahasa begitu. Bahasa Minang misalkan, Jin, misal apa gitu. Saya nggak paham. Terus memakai bahasa Jawa, bebas. Jin paham kok. Iya. Baik, nih ada pertanyaan juga nih sebelum masuk ke Pak Husyari. Soal pengobatan pas itu, pengobatan akhir zaman ini dari Ustaz Selon ada yang nanya nih. Apa ini mungkin ada informasi Ustaz tentang pengobatan akhir zaman yang sekarang juga banyak yang ini ya apa namanya eh, mencoba terapi pengobatan akhir zaman ini apa ada hubungan dengan ruqyah nggak itu Ustaz? Kalau ditanya pengobatan akhir zaman, kan Allah yarham Ustaz Haris Mujahid ya, yang awal mula menyebarkan bagaimana pas pengobatan akhir zaman Al-Kasaw ya. Apa ada kaitan dengan ruqyah? Sebenarnya gini, semua pengobatan apapun yang kita lakukan, kalau mau dikaitkan dengan ruqyah, misalkan refleksi, itu diniatkan ya Allah saya merefleksi dia untuk ruqyah. Gitu Ustaz. Kalau dikaitkan ada ruqyah nggak ada. Tetap ruqyah itu adalah bagian dari doa, ada tata caranya dalam melakukan ruqyah. Nah, pas itu sendiri metode-metodenya juga ketika ada di permukaan itu dia mengajarkan misalkan cara jalan. Cara jalan ini kalau kita sering jalan pelan ternyata itu bisa mempengaruhi tulang punggung belakang kita. Ya, makanya kita dianjurkan ketika jalan tuh jalannya cepat. Sebagaimana Rasulullah SAW jalan juga dengan kondisi jalannya kan cepat. Jadi memang untuk mengaktifkan. Makanya umumnya pas itu melihat bagaimana ada sesuatu yang nggak baik, yang nggak beres di tubuh kita dari jalur-jalur urat-urat salap, bagian tulang punggung. Makanya itu diterapinya dengan cara ya ada yang ricelik ya diinjak, bahkan ada yang sampai dikrok gitu. Tapi kadang kadang kalau ketemu di lapangan itu dikaitkan, wah ini waktu zamannya Nabi Yusuf menggetarkan kakinya, nggak ada. Kalau itu dikaitkan dengan dalil-dalil, nggak begitu arahnya sebenarnya. Karena ada perbedaan, ada sebuah perbedaan juga ya dalam menerapkan sebuah pengobatan, terus dianalogikan dengan dalil-dalil, di mana dalil itu nggak sama dengan apa yang berlangsung. Oke. Jadi Saya memang ini kalau metode ditanya lebih dalam, posisi saya belum belum menguasai apa itu pas, tapi yang saya pernah tahu itu. Ya, bahkan di kanan kiri kawan-kawan saya juga banyak pas troper ya, disebutnya pas troper, para terapi pas. baik nih Pak Huseri nih sudah raise hand yang juga di chat saya baca mengajak nih kalau bisa nih bisa bertemu langsung nih dengan Ustaz nih. Dan ini ada kajian Siap, offline karena siap. mungkin kalau Aduh, rupiah di lewat Mas Zoom saya ini agak belum bisa susah ya. Baik, Silakan Pak Huseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mau konsultasi aja nih. Ada teman bercerita bahwa dia pernah mengundang Ustadz untuk meruqyah, ruqyah Hmm. rumahnya maupun ruqyah keluarga. Jadi satu rumah lah, rumah dan seisinya. Nah, si teman itu bercerita, wah si Ustadz itu hebat banget loh, dia bisa tahu jinnya kemana. Dia pergi ke sini bilang, lu ngapain pergi ke situ? Pergi lu keluar dari rumah ini. Jangan mojok-mojok di situ.
Nah, itu kan artinya kalau dari konteks kalimat itu si Ustadz itu tahu dong si jin itu lagi kemana, jalan ke sana, ke kiri, ke kanan. Padahal kan seperti yang Pak Ustadz sampaikan juga dalam Quran, kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Betul. Nah, itu gimana konteksnya itu pertama. Yang kedua, uh, Khalifah Umar bin Khattab kan katanya disebutkan jin ketika ketemu Umar aja langsung terbirit-birit lari. Nah, pertanyaannya tuh yang menyaksikan siapa ketika ada hadis yang menyebutkan setan aja terbirit-birit ketika ngelihat Umar. Nah, itu aja. Syukran. Afwan. Baik. Ini pertanyaan bagus dari Pak Husairi. Ketika ada seorang yang ruqyah, kemudian dia bisa tahu jin itu berpindah dan lain-lain, maka sebenarnya yang mesti diruqyah juga orang yang meruqyah tadi. Karena hakikatnya kita nih manusia nggak ada satupun yang bisa lihat dan tidak bisa merasakan itu. Sekalipun dia peruqyah. Ya, kalau saya sejak saya ruqyah itu saya banyak keluarga sebenarnya. Ketika saya banyak melakukan proses ruqyah sampai sekarang saya jadi banyak keluarga. Karena pada saat proses ruqyah berlangsung saya bilang keluarga, keluarga, keluarga. Nah, itu mestinya peruqyah itu yang diruqyah Pak Usairi ya. Terus yang kedua, ketika dalil sebagaimana hadis sahih yang mulia, ini hadis sahih yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan kemudian setan aja lari terbirit-birit. Siapa yang melihat itu semua? Kita harus tahu bagaimana semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Coba lihat bagaimana surah An-Najm. Wa najmi idha hawa ma dhalla sahibuku wa ma quwa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi sebuah dalil atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak diketahui orang, tapi Allah mewahyukan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagus tuh pertanyaan bagus. Tapi kita nggak lihat tuh siapa orang-orang di sekitar situ yang lihat bagaimana Umar apa setan itu bisa lari. Kenapa disampaikan itu? Karena Rasulullah dapat wahyunya dari Allah, kemudian Rasulullah sampaikan ini. Gitu. Artinya ini membuktikan di surah An-Nahl ayat 99, setan itu lemah dengan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Ini sebuah acuan. Kalau kita mau membuat setan itu lari, takut, maka kita harus beriman, harus tawakal sama Allah dalam kehidupan kita. Itu. Artinya Sayyidina Umar pun sendiri pun dia tidak melihat jin itu ya. Nggak Berarti tahu, nggak tahu. Iya nggak tahu. Nggak tahu. ya. Kalau Rasulullah bisa lihat jin itu itu adalah kalau mukjizat ya, Ustaz ya. Ya Karena kalau Rasulullah SAW bisa lihat jin kan karena izin Allah. Kemudian jin itu yang menampakkan diri. Beda ya, beda dengan kita bisa lihat jin sama jin menampakkan diri. Jadi ketika nih kita semua nih, kalau jin menampakkan diri di hadapan kita, maka dengan mudah kita bisa lihat dia. Tiba-tiba lagi jalan, tahu-tahu depan kita ada pocong. Itu dia lagi nampakin diri, kita gamparin bisa tuh. Karena dia keluar alam dia sudah menyalahi kodratnya dia. Bahkan dia juga kena hukuman di kalangan jin. Itu beda dengan kita yang melihat kondisinya dengan kita yang melihat atau mereka yang menampakkan diri. Kalau mereka yang menampakkan diri itu kita bisa lihat bahkan bisa kita bunuh. Karena perintahnya kemarin minggu lalu kita bahas bagaimana Rasulullah SAW sampaikan kalau ada jin lebih dari 3 hari di rumah kita maka faktulu bakal bunuhlah jinnya. Itu. Makanya saya saranin kalau ketemu pocong jangan lari ketika dia ngadbek nampakin diri bilang balapan lari sama gue yuk gitu. Jangan lari, ajak balapan lari karena pocong nggak bisa lari dia bisa kan lompat-lompat. baik, insya Allah, barakallah, Ustaz. Kalau kata orang-orang nih, kalau ketemu pocong dia nampakin diri, peluk pocongnya. Ntar jadi golok. Deketin aja, oke Zat, apalagi peluk.
Baik, alhamdulillah, syukurlah. Ini masih ada pertanyaan satu lagi nih, Ustaz, di chat ya, saya bacakan. Ini Bu Harpauzana ini sering ngalami panas di telinga ini. Apakah ada hubungan dengan jin? Apakah baiknya bagaimana gitu? Jadi mungkin kayak kedut-kedutan gitu atau kemudian panas gitu ya. Mungkin itu juga ada kaitannya tadi ya. Ngalamin apa tadi? Panas di telinga gitu ya. Ah iya, Tempat gitu ya. Kalau panasnya dekat kompor ya wajar ya. Tapi ini panas tiba-tiba gitu kan. Barangkali ada baik kaitannya dengan jin ini. coba aja, coba aja dicek, di deteksi dengan ruqyah, Bu. Hmm. Saya Jadi nggak tidak bisa bisa memastikan langsung, juga ya tadi ya kalau saya nggak bisa beberapa memastikan indikasi di itu tubuh jin apa enggak. karena Ustadz pun manusia ya. Saya nggak bisa memastikan, oh jin tuh enggak. Karena jin juga bisa protes. Apa-apa gua sih disalahin. Gitu. Baik, Biasanya gitu dia protes. Alhamdulillah, syukurillah, jazakallah khairan Ustaz, dengan ilmunya ya, yang tadi benar sekali tentang indigo, tapi nanti larinya kemana-mana tetap ya, dalam nuansa tentang ruqyah, karena tentang pengetahuan tentang dunia jin ini, kita wajib mengetahuinya, dan jangan sampai kita tertipu gitu ya, ada orang yang punya keistimewaan, kemudian dianggap ini adalah sebuah karomah gitu kan, belum tentu ini ya, jadi jangan sampai kemudian kita tertipu dengan keistimewaan yang diberikan oleh orang-orang tertentu, apalagi dia mengaku bisa melihat jin gitu ya, bisa memasukkan jin dalam botol dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah tipuan dan harus waspada karena ada timbangan syariah yang harus kita ketahui. Dan alhamdulillah di tiap Sabtu kita bisa ngaji dengan Ustadz Sahal dan bisa bertanya banyak hal tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Dan ini hari Sabtu, jangan lupakan hari Sabtu adalah hari pasar kita. Sabtu Ahad adalah pasar kita yang insya Allah menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua. Sebagaimana Rasulullah dulu membuat sebuah pasar untuk menyaingi bangsa Yahudi ya. Pasar Yahudi dan alhamdulillah pasar itu bisa menggeser Yahudi karena di dalam pasar Nabi ini adalah pasar yang beda aturannya, tidak ada pajak, tidak ada apa namanya riba dan lain sebagainya dan keberkahan itulah yang kemudian pasar Nabi bisa menggeser pasar Yahudi dan sesungguhnya walaupun kecil gitu ya kita memanfaatkan pasar di media sosial dengan di Zoom apa di grup gitu ya mudah-mudahan tetap punya keberkahannya dan barangkali ini Bu Nini Irawan sebagai Ketua Divisi Usaha MKI akan menyampaikan, silakan Bu Nini. Assalamualaikum Bu Nini. Wah, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, silakan langsung, Alhamdulillah. cuci Alhamdulillah piring. Ustadz Sahal, berkat bantuan Baik. Ustadz Sahal, Alhamdulillah saya diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya mudah-mudahan tiap bulan bisa absen ke Tanah Suci ya. Insyaallah. Terima kasih untuk jamaah MKI. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk parfum yang diracik oleh Ustadz Sahal, Masya Allah manfaatnya dan kita bisa lebih bersemangat tiap harinya. Kemarin sudah ada yang japri ke saya ingin dikirim ke Padang. Jadi kalau untuk di luar kota insya Allah kita bisa kirim, tapi nggak bisa hari itu juga sampai, paling 2 atau 3 hari gitu ya Ibu ya. Nanti caranya transfer ke rekening MKI Usaha UKM. Nah insya Allah nanti langsung kita kirim. Terima kasih. Kalau nggak salah kemarin Padang Ibu Ervina ya kalau nggak salah. Insya Allah mungkin hari Senin baru kita kirim ya Ibu ya. Kebetulan saya lagi di luar kota. Nah, Insyaallah. Ustadz Sahal, nanti Baik, baik. varian-varian untuk parfum bisa Baik. lebih Tenang. dilengkapin ya. Za- Karena kan kemauan dari jamaah ini ada yang mau lembut, ada yang mau strong, ada yang mau begini begitu gitu. Nah, jadi mungkin mulai kita 2024 nih kita coba tingkatkan untuk yang lain. Kan kemarin yang koleksi yang udah beli bisa beli dengan Ntar aroma yang lain. ukurannya dikecilin aja 30 mili. Jadi biar bisa Iya kita betul. setting. Iya jadi nggak itu parfum Masya Allah itu dari tahun 2023 belum habis, sekarang udah 2024 ya. Masya Allah. Dan itu Saya kasih tahu aman tuh. banget buat sholat.
Nah, untuk Bapak Ibu MKI, saya masih buka untuk pendaftaran yang ingin umroh bareng saya, insya Allah tanggal 1 Februari dengan Saudi Airlines. Mudah-mudahan nih kalau misalnya diberikan rezeki umur panjang ya Ustadz ya, Ya, sekalian ruqyah di Tanah Suci ya. insya Allah. Amin, amin. Amin. Itu Oke. jadi masih kita buka di 26,9. Nah, nanti ada harga khusus untuk MKI dan juga untuk yang tanggal 20 Februari itu pesawatnya juga direct Jeddah. Kita ada promo di 22.900, nanti bisa harga khusus untuk MKI. Sebenarnya kan ini untuk kayak marbot atau orang yang belum pernah umroh atau orang yang pernah ketipu oleh travel lain atau juga yang memang ingin umroh tapi belum mampu atau kayak yang mau mengumrohkan supirnya, pembantunya, atau karyawannya boleh harganya hemat, pesawatnya direct, hotelnya juga dekat. Insya Allah dijamin berangkat. Jadi bukan hoak murah nanti ditipu, enggak insya Allah. Dan Amin. alhamdulillah Bunda Nana dan temennya Ibu Juli yang kemarin sempat ketipu tuh ratusan juta. Alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol dengan masih ada sisa dana yang bekas ketipu ya. Insya Allah udah berangkat sekeluarga. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan MKI ini kita memberikan informasi ataupun edukasi kepada para jamaah bahwa kalau umroh itu tidak kayak haji harus nunggu antrian gitu loh. Sekarang ada uang, bayar, besok berangkat bisa selama kuotanya ada. Begitu Ustadz Sahal, sehat terus ya. Baik, biar sehat Bu Alhamdulillah. Ninik, berkah insya Allah. Amin. Amin, amin. Dan ini Bu Nini kita manfaatkan nih Sabtu ahad ini ya untuk jamaah Jualan yang ya. bisa jualan Iya. silakan untuk memanfaatkan Jualin. Sabtu ahad sebagai pasar kita gitu ya, pasar yang benar-benar Allah berkahi. Ya. Kalau di MKI ada beberapa produk, salah satunya ada parfum, ada juga Garam. Mira, ada garam ya, garam yang untuk kesehatan juga, kemudian Yang umroh ada gitu ya. madu racikan Sorry. ada Pak Ustadz. Madu racikan, silakan nanti Ya. akan disiapkan ya Bu. Iya, Bisa jadi kirim Bapak ke Ibu, Paris ya Pak Ustadz. ya Zam-zam Bapak yang Ibu, udah di Ruqyah Al-Baqarah ada tuh. Zam-zam yang udah di Ruqyah Al-Baqarah. Lagi ada sisa. ya Bapak Ibu untuk yang ingin produknya bisa kita share untuk teman-teman MKI demi tertibnya nanti administrasi silahkan di list dulu nama, alamat, produknya apa ya, kemudian nanti harga gitu. Jadi kalau misalnya yang apa namanya berbentuk barang dan lain-lain, syukur-syukur bisa dikirim nih ke pengurus. Jadi kita ada sampel sehingga nanti ketika kajian-kajian gini bisa review juga. Gitu Ya. ya Ustadz Kholis ya. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah, dan mudah-mudahan nanti admin bisa menyiapkan juga ya beberapa promo iklan untuk beberapa produk dari Betul. jamaah yang insya Allah akan di-share di kajian, tetap kajian. Dan inilah keberkahan kita semua, alhamdulillah, wasyukurillah, selain dapat ilmu dari guru-guru kita juga kita akan istilahnya mudah-mudahan bisa bermuamalah juga ya, bermuamalah dalam hal ini karena kata Rasulullah SAW, ni'mal mal as-salih lil mar'is salih, kebaik-baiknya harta yang baik itu adalah dimiliki oleh orang soleh ya, karena ketika orang soleh memiliki banyak harta tentu banyak kemanfaatan untuk orang lain, yaitu kemanfaatan untuk saudara-saudaranya yang lain, karena di amal hakul sa'ili wal mahrum, karena di dalam harta mereka itu ada hak untuk orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta ya. Dan inilah begitu kuatnya prinsip dalam Islam sehingga harta menjadi sebuah keberkahan bagi tidak hanya bagi yang memilikinya tapi juga bagi orang lain. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi mari kita siapkan di pagi ini untuk memperbanyak amal soleh. Salah satu amal soleh dalam bentuk infak fisabilillah, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita dan kita mengawali hari dengan di pagi ini di apa namanya Sabat ya, hari Sabtu ini di akhir pekan yang biasanya kita manfaatkan untuk berlibur bersama keluarga, tapi juga penuh dengan keberkahan karena bisa dengan majelis ilmu, dengan amal-amal soleh lainnya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita doakan guru-guru kita Ustadz Sahal, mudah-mudahan Allah selalu jaga ya dalam Amin. dakwahnya Amin. dan juga para guru yang lainnya.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ada salah-salah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا